وصلى الله وسلم على العبد الصالح القائم بما استطاع من حق الربوبية وعلى آله وأصحابه خير البرية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بالتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في محكمة تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, zumratal mu'minin, arsyadakumullah, kaum muslimin jemaah sidang Jumat yang Allah muliakan. Kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini. Begitu besar dan banyak nikmat yang telah Allah limpahkan untuk kita semua. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman yang terus Allah tetapkan di dalam kalbu kita semua, sehingga hari ini kita bisa melakukan ibadah sholat Jumat berjamaah. Berharap rangkaian ibadah kita di hari ini Allah memberikan keridhaan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Juga tidak lupa salawat dan salam teriring doa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga tercurah juga kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau sampai kepada kita. Harapan besar kita kepada Allah bahwa kelak kita semua nanti di yaumil mahsyar ditetapkan untuk mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada untayan hikmah yang wajib disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini melainkan pesan takwa, pesan iman untuk kita semua. Mari terus kita bermuhasabah diri, terus kita merenung untuk terus menjaga iman di dalam hati kita semua. Karena seseorang kan Allah tetapkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya
di saat dia terus berjuang menjaga iman di dalam hatinya. Jika hari ini ada kesulitan yang terus kita dapatkan, jika hari ini ada penyakit yang tak kunjung sembuh, bisa jadi ada iman dan takwa kita yang kurang sempurna di hadapan Allah. Semoga kita semua Allah tetapkan dan Allah istiqamahkan di dalam iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Yunus ayat 107 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesusahan, memberikan kemudaratan, memberikan musibah, maka tidak ada satu makhluk pun yang mampu untuk menghalanginya kecuali Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pun jika Allah memberikan kebaikan kepada salah satu hambanya, maka tidak ada satu makhluk pun yang mampu menghapusnya. Dan Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang Allah muliakan, ayat ini singkat dan jelas memberikan peringatan untuk kita semua bahwa di saat Allah memberikan kesusahan kepada kita semua, dipastikan itu semua atas izin-Nya. Dan begitu pun di saat kita mampu melakukan kebaikan demi kebaikan, itu pun tidak lepas, semua itu atas kehendak-Nya. Kita itu sering berpikir bahwa seseorang itu bisa membeli apapun dengan harta yang dimilikinya. Bahkan dengan harta seseorang itu bisa membeli kebahagiaan dan kesenangan. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa ada satu yang tidak bisa kita beli, yaitu sebuah ketenangan hati. Kalaupun hari ini ada kesusahan yang kita dapati, ada kegelisahan yang kita rasakan, tidak terlepas
dari perbuatan yang kita lakukan. Salah satu penyebab seseorang itu Allah berikan kesusahan di dalam kehidupannya dan kegelisahan di dalam hatinya adalah kita itu gemar melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Karena di antara penyebab kesusahan itu adalah perilaku yang kita lakukan. Ketika kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat dan terus kita lupa untuk kita istighfar kepada Allah, maka tunggulah saatnya ada kesusahan dan kegelisahan hati yang kita rasakan. Wa'lam anna ad-dina syatrani, ketahuilah bahwa agama itu ada dua bagian. Ahaduhuma tarkul manahi wa fi'lut ta'at. Yang pertama adalah meninggalkan perbuatan yang dilarang, dan yang kedua adalah mengerjakan sebuah ketaatan. Wa fi'lut ta'at yaqdiru 'alaiha kullu ahad. Melakukan sebuah ketaatan siapapun bisa melakukannya. Akan tetapi wa tarkul manahi huwal asyad. Yang paling berat itu di saat kita mau meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Seseorang itu kalau sudah tenggelam dari perbuatan dosa dan maksiatnya, tidak akan mampu bisa melepaskannya illa siddiqun, kecuali yang muncul kebenaran hati, iman yang benar di dalam hati. Pantas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan tarkul manahi afdalu min fi'lit ta'at. Meninggalkan perbuatan yang dilarang, meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa itu lebih utama ketimbang melakukan sebuah ketaatan. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, dan ini ditulis di dalam kitab Nasail Ibad. Syekh Imam An-Nawawi menyebutkan, man kharaja min dhullil maksiyah ila izzit ta'at. Siapa seseorang yang mampu meninggalkan kehinaan perbuatan dosa maksiat yang dia lakukan menuju perbuatan kemuliaan taat kepada Allah. Jaminannya kata Rasulullah, yang pertama, orang tersebut lahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah akan berikan kekayaan di dalam dunianya, di dalam hatinya, walaupun tanpa ada harta yang dimilikinya. Wa ayyadahu min ghairi jundin, dan Allah akan berikan kekuatan walaupun tanpa ada pasukan yang membantunya. Wa a'azzallahu min ghairi ashiratin, Allah akan berikan kemenangan di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya walaupun tanpa bantuan bala tentara yang mengiringi. Ketika musibah ini terus datang, jangan pernah menyalahkan orang lain. Ketika kegelisahan itu terus ada di dalam hati kita, jangan pernah menyalahkan orang lain. Kembali bermuhasabah. Jangan-jangan kesusahan ini datang, kegelisahan ini terus ada perbuatan dosa yang kita lupakan dan kita lupa istighfari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah yang singkat ini,
Ada di dalam kitab Ad-Da'watut Tammah disebutkan khabba Allah Ta'ala ar-ridha fi sakhatih. Allah itu menyembunyikan keriduannya di dalam ketaatan seseorang. Khabba Allah Ta'ala ridha fi ta'ati. Allah itu menyembunyikan keriduannya di dalam ketaatan seseorang. Pada tahkir, jangan pernah sekali-kali merendahkan, meremehkan ketaatan, kebaikan yang kita anggap kecil. Karena bisa jadi ketaatan yang kita anggap kecil, kebaikan yang kita anggap kecil, di sana tersimpan keridhaan Allah yang besar untuk kita semua. Begitu juga khabba Allah Ta'ala sakhatah bi maksiatih. Allah menyembunyikan kemurkaannya, kemarahannya di dalam maksiat seseorang. Bala tahkiru, jangan pernah meremehkan, merendahkan, menganggap enteng perbuatan dosa dan maksiat yang kita anggap kecil. Karena bisa jadi jika maksiat dan dosa yang kita anggap kecil dan kemudian kita remehkan, di sana ada tempat kemurkaan Allah yang besar untuk kita semua. Pada tahkiru min ibadil khalq, ay khabba Allah Ta'ala wilayatal khalq, dan Allah menyembunyikan tentang kewalian seseorang. Pada tahkiru, maka jangan pernah merendahkan, meremehkan siapapun. Bisa jadi orang yang kita rendahkan, orang yang kita remehkan merupakan wakilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga khutbah yang singkat ini mengingatkan kita semua bahwa jika kita menginginkan sebuah ketenangan, teruslah berusaha menggapai sebuah ketaatan yang sempurna, berusaha untuk meninggalkan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.